Bab 881. Klutang setengah suci. Saat pedang jatuh, cahaya pedang mendarat lagi. Sebelum cahaya pedang jatuh, aura pedang mempengaruhi area ini, dan gunung yang runtuh di bawah runtuh lagi. Raja Guntur berdiri di udara. Dia tahu bahwa inilah saatnya dia membangun prestisenya. Selama bertahun-tahun, mutan telah sangat rendah hati secara internasional. Selama bertahun-tahun, di bawah langit petarung di dunia, meskipun mutan mereka memiliki rasa keberadaan, mereka tidak memiliki rasa keberadaan yang kuat. Jika dia bisa menerima serangan dari Klutang, jika dia bisa mengalahkan Klutang, kemudian, sejak saat itu, dia Raja Guntur akan memiliki keputusan akhir. Menghadapi cahaya pedang yang jatuh, dia tidak malu-malu selama ini. Guntur dan kilat di sekitar tubuhnya dengan cepat berkumpul bersama, membentuk guntur dan kilat dengan lengan tebal. Guntur dan kilat ini dengan cepat naik mundur untuk menyambut cahaya pedang hitam yang meledak darinya. Guntur dan kilat terhadap cahaya pedang. Boom! Di udara, itu meledak seketika. Ledakan itu memekakkan telinga. Di kejauhan, beberapa petarung dengan basis budidaya yang lebih lemah terkejut. Untungnya, mereka dilindungi oleh orang-orang kuat dari sekte tersebut. Jika tidak, itu akan cukup untuk menghancurkan akibat ledakan dengan suara ledakan ini dan ledakan dua kekuatan membunuh banyak orang. Raja Guntur juga ditangkap setelah ledakan. Pada saat ini, tubuhnya seperti layang-layang dengan garis putus-putus, dengan cepat jatuh dari langit. Brak! Tubuhnya jatuh ke reruntuhan. Begitu tubuh jatuh, Klutang menyerang. Pedang pembasmi iblis menebas. Cahaya pedang lain jatuh. Cahaya pedang ini memotong langsung ke reruntuhan tempat Raja Guntur mendarat. Melihat adegan ini, para mutan negara MB secara bersamaan mengubah wajah mereka. Ketua grup. Oh tidak. Tidak mungkin, ketua grup tidak akan kalah. Tak satu pun dari mereka percaya bahwa Raja Guntur akan dikalahkan. Dalam hati mereka, Raja Guntur adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Bagaimana mungkin Master kuno negara Dacia bisa mengalahkan Raja Guntur? Pada saat ini, sesosok bergegas keluar dari reruntuhan di bawah. Begitu dia bergegas keluar, cahaya pedang jatuh. Di tanah, celah besar muncul lagi. Hal ini disebabkan oleh jatuhnya cahaya pedang. Beberapa kilometer jauhnya, Raja Guntur berdiri di atas batu. Pada saat ini, dia berlumuran darah dan malu. Brengsek. Dia memarahi. Angkat tangan dan hadapi kekosongan sedikit ke depan. Hosh. Dengan teriakannya, guntur dan kilat muncul tepat di depan tubuh Klutang. Guntur dan kilat ini panjangnya 100 meter. Petir putih perak menembus langit dan menebas ke arah Klutang dengan kecepatan yang sangat cepat. Tubuh Klutang melintas. Dia muncul ribuan meter jauhnya, pedang pembasmi iblis di tangannya ditebas, dan cahaya pedang yang menakutkan berubah menjadi sambaran petir. Guntur dan kilat ini langsung dihancurkan oleh cahaya petir dan menghilang tanpa terlihat. Pada saat ini, guntur dan kilat langit muncul. Petir ini terus-menerus menyerang Klutang. Klutang bergerak cepat ke ekstrim, menghindar terus-menerus menembak, serangkaian ilusi cahaya pedang menebas ke arah guntur dan kilat. Namun, ada terlalu banyak guntur dan kilat. Pedang pembasmi iblis di tangannya langsung terkena. Pada saat dipukul, kekuatan mengerikan datang dari pedang pembasmi iblis. Kekuatan ini menyebar ke seluruh tubuhnya dengan lengannya. Pada saat ini, tubuhnya mati rasa, darah di tubuhnya berguling, dan tenggorokannya menjadi panas. Seteguk darah menyembur keluar. Pada saat ini, kecepatan Klutang terpengaruh. Namun, guntur dan kilat lain jatuh pada saat ini. Klutang tidak menghindar untuk beberapa saat, lengannya terkena langsung dikaburkan oleh listrik, bahkan pedang pembasmi iblis tidak dapat dipegang teguh, dengan cepat turun dari langit dan jatuh ke puing-puing di tanah. Oh ya, ketua grup perkasa dan mendominasi. Pantas saja, bagaimana mungkin ketua grup bisa dikalahkan? Petarung negara Dacia mana bisa menjadi ketua grup?
Melihat adegan ini, seorang mutan dari negara MB bersorak. Klutang dipukul di lengan dan dagingnya berdarah. Pedang pembasmi iblis juga dijatuhkan. Dari kejauhan, Marco Jiang melihat, dan Peony mengerutkan kening. Dia tidak ingin bergerak. Bahkan jika dia menembak, dia mungkin tidak dapat mengalahkan Raja Guntur karena kekuatannya jauh lebih lemah Sky dan Sky takut pada Raja Guntur, bagaimana dia bisa menjadi lawan. Kekuatannya lebih lemah dari Klutang. Namun, sekarang Klutang juga akan kalah. Dia mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat orang-orang bertopeng di belakangnya. Orang-orang ini adalah pendukung terakhirnya. Orang-orang ini diam-diam dikendalikan olehnya selama periode waktu ini, dan tidak ada yang bisa dikatakan tentang kekuatan mereka. Pada saat ini, dia ingin memerintahkan orang-orang ini untuk mengambil tindakan untuk menyelamatkan Klutang. Karena siapapun bisa mati, tapi Klutang tidak bisa mati. Tepat ketika dia memiliki ide ini. Jauh di depan, di medan perang, Klutang marah. Aura di tubuh Klutang melejit dalam sekejap. Aura ini mempengaruhi ruang di sekitarnya. Beberapa batu di sekitar tubuhnya langsung terguncang. Dia mengangkat tangannya, melambai dengan santai. Pedang pembasmi iblis yang jatuh terbang lagi. Meski lengannya berdarah, dia masih memegang pedang pembasmi iblis dengan kuat. Dia memandang Raja Guntur di kejauhan. Mata gelapnya berubah merah darah pada saat ini, dan wajahnya dingin, membuat orang menggigil kedinginan. Di kejauhan, tak bertuan. Di sebuah pohon besar, ada satu orang yang berdiri di sini. Dia mengenakan jubah putih dengan rambut panjang, setengah hitam dan putih. Dia adalah Max Bai. Max Bai melihat pertempuran sengit di kejauhan, dan merasakan napas Klutang. Dia terkejut dan berseru, napas ini terlalu kuat. Ini telah menembus tangga 9 langit, sebenarnya, sudah mencapai setengah suci. Di atas tangga langit adalah 9 alam. Namun, untuk menjadi 9 alam, ada tahapannya. Harus memasuki 9 alam terlebih dahulu. Negara bagian ini tidak memiliki nama. Karena, sejak zaman kuno, hanya sedikit orang yang melangkah ke negara ini. Menurut pemahaman Max Bai, bahkan ketika petarung pada umumnya kuat di zaman kuno, hanya sedikit yang memasuki 9 alam. 9 alam disebut setengah suci. Pada saat ini, nafas Klutang telah menembus tangga langit dan memasuki keadaan setengah suci. Benar-benar wanita penyihir, dia tidak terlalu kuat, tetapi dengan darah di tubuhnya, dia secara paksa mencapai level ini. Ini mungkin orang pertama di zaman ini. Max Bai bergumam pelan. Dia menjadi semakin tertarik pada Klutang. Di medan perang, Klutang marah. Setelah dia menjadi marah, dia langsung terpesona. Pada saat ini, dia telah kehilangan akal sehatnya. Hanya ada satu pikiran di benaknya. Membunuh. Bunuh mutannya. Mencari kematian. Raja Guntur mendengus dingin dan sekali lagi mengendalikan guntur dan kilat untuk menyerang Klutang. Klutang memiliki napas setengah suci dan dia juga memiliki serangan setengah suci, kecepatannya juga mencapai ekstrim, sangat cepat seperti kilat, tidak, lebih cepat dari kilat. Tubuhnya, berjalan melalui celah kilat, muncul di depan Raja Guntur dengan kecepatan yang sangat cepat, dan pedang pembasmi iblis di tangannya ditebas. Ini, Raja Guntur tersentak. Dia tidak menyangka Klutang begitu cepat sehingga dia tidak bisa bereaksi. Kasihanilah. Di kejauhan, Marco Jiang tiba-tiba berbicara. Suara Marco Jiang membuat Klutang bereaksi, dan pupilnya yang berwarna merah darah menjadi normal. Napas di tubuhnya dengan cepat melemah. Dia berhenti tepat waktu. Hanya bagian belakang pedang yang mengenai Raja Guntur. Raja Guntur tertembak dan terbang dalam sekejap, jatuh ke tanah di reruntuhan, tidak bangun untuk waktu yang lama. Bersambung.